What's up geng, balik lagi sama aku Nando. Jadi pada kali ini aku mendapatkan tugas video lagi geng, dari mata kuliah keterampilan membaca. Dan materinya yaitu pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah geng, karena aku berasal dari Kalimantan Timur juga, jadi aku putuskan untuk mencari tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Timur. Tapi geng, kemarin aku searching di Google, ternyata nggak ada satupun pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Timur. Jadi aku putuskan untuk mencari tokoh-tokoh pahlawan yang berjuang melawan kolonialisme Belanda pada masa penjajahan Belanda waktu itu. Nah, aku harapkan dengan adanya video seperti ini akan ada salah satu atau tokoh-tokoh yang akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Timur. Oke geng, daripada berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Oke geng, pahlawan yang akan kita bahas kali ini yaitu seorang Sultan Kutai Kartanegara geng, yang bernama Sultan Haji Muhammad Idris, di mana beliau ini merupakan seorang sultan yang rela meninggalkan takhta kerajaannya demi kebebasan satu negeri. Keren gak tuh geng? Jadi geng, Sultan Haji Muhammad Idris ini merupakan seorang anak dari Haji Pangeran Anum Panji Madepa Ing Martadipura Gelar Merum Haji di Pangeran, dan seorang anak dari Ratu Suri yang bernama Tenri Sompa Gelar Idoyo Putri Ragatung. Jadi nama-nama orang dulu geng itu agak panjang dan agak sulit diucapkan. Tapi geng, kita tidak perlu mempermasalahkan hal ini karena kita akan membahas sejarah perjuangan Haji Muhammad Idris ini melawan kolonialisme Belanda. Oke geng, kita lanjut ke materi. Jadi geng, Sultan Haji Muhammad Idris ini diangkat dan dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Kutai Kartanegara untuk menggantikan ayahandanya yaitu Dipati Anum Panji Madepa. Nah, beliau ini disumpah untuk menduduki tahta kerajaan dari tahun 1932 sampai 1939. Nah, maksudnya disumpah ini bukan berarti dia disumpah seperti Malin Kundang. Kalau Malin Kundang itu disumpahnya karena durhaka, tapi di sini disumpah supaya ia menjabat dan memerintah kerajaan Kutai dengan baik. Nah, sumpah ini dilaksanakan dalam acara kerajaan yang sangat sakral, dan ini disaksikan oleh seluruh rakyat negeri kerajaan Kutai Kartanegara dan oleh para leluhur yang disebut sebagai upacara erau. Nah, upacara erau di sini geng masih berlanjut sampai sekarang, tapi upacara erau ini tidak lagi dilaksanakan untuk penobatan atau pelantikan Sultan Kutai Kartanegara, tapi dilaksanakan sebagai event tahunan. Nah, event tahunan ini tarafnya sudah internasional. Taraf internasional maksudnya di sini orang-orang dari luar negeri itu diundang untuk melihat dan menyaksikan bagaimana upacara erau ini dilaksanakan. Jadi seperti itu geng. Ketika kakek mertua dari Sultan Haji Muhammad Idris ini yang bernama Lamadu Keleng terdesak oleh serangan Belanda ketika menjadi Arung Wajo. Jadi Sultan Haji Muhammad Idris rela meninggalkan kesultanan untuk membantu sang kakek mertuanya melawan kolonialisme Belanda. Ia membawa beberapa kapal perang dan 200 pasukannya untuk membantu melawan penjajahan kolonialisme Belanda. Saat itu diperkirakan awal tahun 1939, dan ketika ia meninggalkan kesultanannya otomatis itu kosong. Jadi kesultanannya posisinya digantikan oleh dewan perwaliannya sementara waktu. Jadi geng, bersama dengan para pasukan, Sultan Haji Muhammad Idris ini sempat menyerang benteng pertahanan Belanda yang ada di Makassar, yaitu Fort Rotterdam. Nah, di sana mereka bertarung melawan Belanda. Kita tahu sendiri waktu itu Belanda sudah jauh lebih modern daripada kita, di mana Sultan Kutai Kartanegara ini bersama dengan pasukannya masih berperang menggunakan senjata-senjata tajam seperti mandau, golok, kris, dan lain-lainnya.
Sementara pasukan Belanda itu sudah menggunakan senjata api, di mana kalau pasukan Haji Muhammad Idris ini maju tinggal ditembak saja kan sudah mati. Otomatis di situ pasukan Haji Muhammad Idris kalah karena persenjataannya belum modern. Jadi pasukan Haji Muhammad Idris ini dipukul mundur karena kalah persenjataan. Seperti itu, geng. Kematian Sultan Haji Muhammad Idris. Jadi, geng, kematian dari Sultan Haji Muhammad Idris ini belum diketahui dengan pasti. Tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan jika pada saat peperangan di Makassar, Sultan Haji Muhammad Idris ini terluka parah dan harus dibawa ke Wajo. Wajo ini merupakan tempat dari kakek mertuanya beliau. Jadi beliau dibawa ke sana dan harus dirawat di sana. Namun saat sampai di sana ia meninggal dunia dan harus dimakamkan atau dikebumikan di Wajo itu juga. Jadi, geng, karena kegigihan dari Sultan Haji Muhammad Idris ini dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, beliau sempat dipromosikan sebagai pahlawan nasional Indonesia di dalam seminar sejarah nasional yang dilakukan beberapa kali oleh Pemkab Kukar yang dilakukan di Kota Makassar. Dan di sini dihadirkan beberapa narasumber sejarawan nasional Indonesia. Jadi mereka menyimpulkan tentang perjuangan dari Sultan Haji Muhammad Idris ini bahwa beliau sangat layak untuk dipromosikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Karena, geng, beliau ini merupakan satu-satunya Sultan Kutai Kartanegara yang rela meninggalkan tahta untuk berjuang lintas daerah melawan kolonialisme Belanda. Jadi ini sangat keren, geng. Sultan mana yang kayak gini, geng. Jadi karena sikap nasionalis beliau ini sangat tinggi, beliau dipromosikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namun, geng, sayangnya usulan menjadikan Sultan Kutai yang ke-14 ini menjadi pahlawan nasional ini belum tersahuti oleh pemerintah pusat. Jadi gimana nih pemerintah pusat? Suara-suara kami dari Kalimantan Timur ini belum terjawab. Jadi harapan kami adalah satu atau dua tokoh yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia yang notabene-nya berasal dari Kalimantan Timur. Jadi begitulah. Jadi harapan saya semoga saja dengan video ini ada pemerintah atau siapapun itu setidaknya adalah satu tokoh yang bisa menjadi pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Timur. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.